Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Beksi di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Saung Jantuk bersyukur sekali kedatangan sahabat-sahabat dari Kopia TV. Mungkin sebagian dari para sahabat Beksi sudah kenal. Ini Bang Manto yang lebih dikenal dengan Baher. Beliau seringlah tampil di macam-macam TV kan, itu saya nggak sebutin gitu kan karena belum pada bayar iklan, Bang. Iya, harus bayar iklan dulu dong. Iya. Kita aja buat dia bayar iklan kan. Iya. Nah, ini Bang Awi Lenong. Jadi udah jelas kan Awi Lenong emang tukang main lenong gitu kan. Jadi kalau di setiap pojokan ada lenong, mudah-mudahan di situ ada Awi Lenong kan. Bang Agus salah seorang pesilat Betawi dari aliran Beksi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak juga bisa tampil juga di Jejak Beksi, bukan sekedar ngobrol doang gitu ya. Yang ngobek Ini sahabat baru yang saya baru kenal, tapi keingetan terus. Sampai saya ngomong, ini jangan-jangan emang lucu dari orok nih. Bang Nobon. Nah, para sahabat Jejak Beksi di mana saja berada, sebagian dari kalian juga sudah tahu Kopia TV. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, karena itu juga upaya kita dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi. Benar. Betul. Jadi, Iya. Jadi para pelakunya sudah ada. Tinggal support dari saudara-saudara sekalian yang memang cinta dan ingin budaya Betawi maju. Sebagaimana sering kita dengungkan, menjadi tuan rumah di kampung halaman kita sendiri. Benar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sekarang bukan saatnya slogan, saatnya membuktikan. Saya mau langsung ini mumpung ketemu para tokoh Kopia TV nih. Kalau bicara awalnya pasti hampir samalah tujuannya lah ya untuk mengembangkan. Jadi saya mau tanya, yang namanya perjuangan tadi tuh di season awal gitu ya, itu kan selalu butuh pengorbanan kan gitu. Betul. Nah, ini pengorbanan yang ada itu kalau tidak dimanage dengan baik, Bang, itu kan biasanya kan menimbulkan konflik. Banyak contoh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sanggarnya maju pas baru mau ini tuh, itu gara-gara manajemen konfliknya yang nggak beres gitu kan. Mungkin abang yang udah berpengalaman gitu kan ya, bisa memberikan sedikit tips buat teman-teman kita yang juga mau bikin YouTube atau apa gitu kan, itu bagaimana dalam memanajemen konflik sehingga persoalan-persoalan kecil itu tidak mengganggu kreativitas, tapi malah memunculkan kreativitas baru untuk menghasilkan karya-karya yang baru seperti yang udah Kopia TV lakukan selama ini. Baik, silakan Bang Mo. Bang Wahir dulu dah. Ya, pada intinya semua sama ya. Ya. Pada intinya semua sama. Yang penting kalau di kita nawaitunya dah. Ya. Niat kita. Gitu. Kalau niat kita itu bersih, ikhlas aja udah ikhlas, nggak mikirin sesuatu yang lain, apalagi bicara kita mikirin materi. Insya Allah kita nggak ada masalah, kita jalan aja gitu, kayak air aja ngalir gitu. Kemana? Mamanya di sini ada batu, kalau air mentok gini kan dia nggak menerobos batu, pasti dia nyari celah. Jadi nggak ngelawan yang namanya keadaan yang begitu berat. Jadi kita cari celah. Mamanya kita nih berempat nih, saya punya ide begini nih. Cuman di sini ada persoalan, namanya dananya berat atau susah. Bang Awi kata, jadi kayak gitu dah, kita kurangin dikit ini, kita main di sini. Tapi ini kan harus di sini. Tempatnya, lokasinya harusnya kayak begini. Kita cari yang kayak begini, yang penting ada punan apa ini nggak ganggu dari cerita. Nah kata dia nih juga begitu. Pemain harusnya 20 orang kan Bang, kagak bisa. Dia lagi ngomong. Ada dia kan pimpinan dari kelompok. Dari kelompok. Dia bilang gini, udah 20 orang sama kita bertiga atau kita berempat main amat. Yang penting kita niat, kreasi ada, cerita ada, dibantu sama yang muda-muda, tim yang namanya kameramen jalan. Begitu. Jadi kalau mau kata bicara ongkos kita ke sono apa segala macam, enggak ada niatan. Gua bensin kagak punya, enggak ada. Gua enggak ada punya rokok, enggak ada kayak gitu. Berangkat aja ke sono. Ada rokok siapa? Isap.
ada kopi siapa? Ya minum. Jadi dari situ kebersamaan udah muncul. Kebersamaan. Jadi Dan- pertama dan satu niat. kunci itu ya. Ya niat kita, yang ikhlas kita Nating bersih. tulus. Nah, nggak ada bicara soal yang lain-lain. Kedua kita kerja enjoy aja. Enjoy, Kita tapi- percaya satu sama lain. Ya. Jangan lu harus percaya gua enggak. Menurut lain enggak. Jadi dia mau gua percaya, gua juga begitu sebaliknya. Begitu juga kita yang tuaan dianggap tuaan sama tim kameramen. Pada dia masih muda-muda gitu. Kita dianggap enggak mentang-mentang gua tuaan, enggak bisa. Lu harus ngikutin apa kata gua, pengalaman gua lebih tinggi, lebih jauh gua, bukan gitu, Wi? Benar. Nah, jadi apa yang dia punya ide dia. Mbak, kalau manggil saya kan Bapak dia, karena dia bahasain saya paling tuaan gitu. Mbak, kalau menurut saya begini, Mbak, ini begini. Ayo, kalau menurut ilmu di zaman sekarang itu seperti itu, karena gua nggak dapet, Wi. Iya, Kita nggak dapat ilmu ini zaman sekarang. Sekarang kan ada yang namanya komputer, apa segala macam kan zaman dia, zaman kita apaan? Udah main teknologi. Nah, jadi kita percayain dia. Jangan kita begini. Jangan dikata dia lebih bodoh daripada kita. Enggak, dia juga lebih pintar sama ya begitu. Nah, dia selalu ngasih kebebasan kepada seseorang atau kepada tim. Begitu. Kalau saya nih, Om Jamil, mungkin ada tambahan nih dari Jadi pengawi. untuk para pecinta dan sahabat Jack semua. Jadi tadi apa yang Bang Manto sampaikan itu amat bermanfaat buat teman-teman untuk melakukan sesuatu, bukan hanya mau bikin channel YouTube aja ya. Dalam melakukan sesuatu harus ada 3 modal yang kita harus pegang. Yang pertama nating tulus. Karena ketulusan hati itu akan membuka semua kesulitan, menemukan jalan. Benar. Yang kedua kebersamaan. Karena dengan kebersamaan sesuatu yang berat bisa menjadi ringan. Benar. Yang ketiga kepercayaan. Karena dengan adanya kepercayaan akhirnya semua saling support. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Jadi 3 kunci ini yang harus kita pegang. Dari dalam kehidupan beragama juga memang selalu 3 hal yang ini. Jadi kalau golongan manusia itu ada 3 hal ya, golongan yang beriman, golongan yang kafir, golongan yang munafik. Mudah-mudahan kita di sini semua termasuk golongan yang beriman ya. Amin. Nah, berkaitan dengan 3 hal tadi, Bang Awi, Ane mau minta masukan dari ente. Jadi sebuah gerakan, Bang, sekecil apapun, itu kan kita perlu 3 O. Maksudnya 3 itu apa? Pertama otot. Ya. Jadi kan kita dalam kondisi kita kagak sehat, bagaimana kita? Iya. Ya kan, pertama otot. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Kalau habis main jauh di Cakung ya jangan karaokean gitu. Jadi lempes aja bawaannya. Emang kemarin ada berita kayak gitu? Orang kata ditegesin aja. Ada yang ngomong aja udah ding-ding gitu. Yang kedua, Bang Awi otak. Sampai lagi nih kerja kreatif. Harus selalu bikin konten yang menarik untuk ditonton. Konten bukan sekedar konten, tapi tonton yang bisa punya tuntunan. Kalau yang ketiga ongkos. Nah, ongkos tadi tuh udah diceritain ya sama Bang Baher ya. Jadi kalau bicara otot ya alhamdulillah pada sehat kita bisa. Nah, sekarang otak nih. Jadi bagaimana nih tim Kopias TV gitu kan mendapatkan ide-ide segar yang bisa dijadikan tontonan penuh tuntunan untuk para penggemarnya kan begitu. Ya, begini Bang Jamil ya. Kalau buat mengenai otak, sebenarnya juga tadi Bang Baher bilang juga bahwa saya istilahnya ketuanya itu saya enggak merasa dan enggak memosisikan seperti Tapi itu. kalau saya lihat pasti emang tua kelihatannya. Nggak begini Bang Yamir, kalau umur tuan Bang Baher. Iya. Ya kalau kelakuan tuan dia. Oh, gitu. Ya karena memang sifatnya kita kebersamaan. Ya, kebersamaan. Kita terapkan itu juga bukan istilahnya bukan dibuat bikin YouTube di sini aja gitu ya. Memang istilahnya manajemen itu juga memang dari istilah buat di Lenong, di Sanggar. Memang saya ini sudah menerapkan yang seperti itu Bang Jamil. Istilahnya kepercayaan, kejujuran, apa itu pokok utama. Pokoknya ya kalau buat masalah apa namanya ya rezeki ya kalau memang saya lagi ada ya saya keluarin. Anak-anak pun begitu kalau istilahnya mereka yang ada ya mereka yang jadi istilahnya kita bersama aja lah Bang Jamil. Oh gitu. Iya. Tadi kan Bang Awi bilang jadi kalau manajemen ini kan bukan cuma di YouTube aja gitu ya. Iya. Tapi juga di Sanggar. Itu kalau ini bisa dikira Sanggarnya itu sebenarnya apa sih? Kalau Sanggar saya mau terang aja Bang Jamil. Saya bergerak di daerah Tangerang Selatan itu saya bikin Sanggar Adelia. Iya, Sanggar Adelia ya. Sanggar Adelia itu di Tangerang Selatan.
karena saya sekarang sudah berdomisili di sana dan saya terapkan itu saya bentuk dari 2012 ya. Perjalanan yang sudah cukup lumayan. Istilahnya alhamdulillah kalau buat di Sanggar juga istilahnya dari dinas kebudayaan Dindik itu udah istilahnya udah Sanggar Adelia itu udah termasuk yang. Nah, dari Sanggar Adelia itu muncullah gerakan ada Renong Awi gitu ya. Iya kan? Terus ada palang pintu kan gitu. Palang pintu. Nah, karena pengaruh Covid ini rada agak menurun, sementara kreativitas anak-anak terus harus harus dituangkan kan gitu kan. Betul. Akhirnya teman-teman kumpul bikin channel Bikin gitu. konten. Iya kan? Benar, Pak. Kalau Iya. Kopia TV-nya itu bermula dari anak-anak muda. Jadi Iya, anak-anak iya. muda dia udah bikin. Ah. Itu kalau nggak salah dulu kontennya Iya, kalau nggak salah masalah Sejarah-sejarah. jalan, masalah daerah atau masjid yang pertama dia ada di Asal usul, Bang. asal usul, Iya. asal usul. Jadi bicara Gitu. sejarah lah. Udah bikin dia konten-konten kayak gitu, ada juga tumor, itu segala macam lah dia udah bikin. Dan alhamdulillahnya Bang Jamil di anak-anak muda ini termasuk ponakan saya semua. Gitu. Nah dari situ mereka juga, ya itulah tadi saya bilang soal ilmu di zaman sekarang lebih banyakkan dia daripada kita. Enggak, tunggu bentar. Tuh. Jadi ponakan semua. Ponakan semua ini. Kayak zaman Soeharto udah kakak. Kebetulan. Kagak kemana-mana itu. Dia tuh dari ponakan itu kompak, Bang. Kompak ya. Tanpa dikomando, dia punya inisiatif sendiri. Dia masa gue domelin mancing gua, begitu. Idenya ada aja lagi. Dia tuh yang ngasih saran ke kita, gitu. Itu tadi saya bilang ilmu di zaman sekarang adanya di dia, bukan di kita. Kita orang tua tahu dia ilmu zaman dulu. Diterap zaman sekarang kita nggak tahu pakemnya. Iya, iya. Nah dia lebih tahu. Dia transfer ke kita. Gini Pak, gini kalau Bang Dija kan nih. Kalau bikin gini gimana? Karena menurut saya atau kita berempat ini menselingungkan air dengan kata sepangkat, boleh? Akhirnya kita jalan sama dia sampai sekarang dah. Kita percaya sama dia, dia juga mempercayai kepada kita, begitu. Jadi luar biasa ya, dan ini menurut saya pribadi Bang ya. Iya, Bang Jamil. Ini harus Kopia TV syukuri gitu kan. Karena ada kolaborasi antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua kan gitu. Kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Nah, dengan kunci kepercayaan dan kebersamaan tadi, semua itu pupus. Jadilah karya-karya yang bagus di Kopia TV kan. gitu. Nah, buat para sahabat jejak beksi khususnya dan umumnya kaum Betawi, sekarang sudah jelas. Ini ada teman-teman kita yang semangat memperjuangkan seni dan budaya Betawi. Jadi kalau mau ada kriaan, pengen butuh lenong, ada Awi Lenong. Hubungin Sanggar Adelia. Pengen palang pintu, ini ada nih para pemain senior palang pintu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kan gitu. Lagi kalau mau ngabarin kita untuk main, ini sini nih ada nomor ini. Iya, ada. Ini di sini ada nomornya, tinggal baca doang nih. Oh, jalan ya? Yang jalan tuh? Yang jalan gini nih di sini nih. Iya. Saya lihat di Kopia TV jalan, saya begini kelihatannya. Gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih ya atas kehadiran abang-abang semua. Ini juga memberikan motivasi tersendiri juga buat saya. Bagaimana saya bisa tetap menjaga komitmen untuk terus berjuang memajukan silat beksi lewat jejak beksi kan, gitu. Mengenalkan beksi di kancah nasional maupun internasional. Sebagaimana juga teman-teman berjuang untuk mengenalkan seni budaya Betawi di kancah nasional maupun di kancah internasional lewat itu. Alhamdulillah juga Bang Manto nasihatnya ya, itu juga nanti akan saya pakai. Bagaimana dalam sebuah gerakan kita perlu nothing tulus, kita perlu kebersamaan dan kepercayaan. Bang Awi masalah manajemen itu ya, bagaimana kita bisa meramu sehingga manajemen itu tidak menjadi konflik manajemen itu bisa membuat berjalan lebih selaras. Nah, para pecinta jejak beksi, saya rasa cukup sekian obrolan saya hari ini bersama teman-teman Kopia TV yang sudah meluangkan waktunya mau silaturahmi ke Kampung Jantuk ya, ke Saung Jantuk. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang Kopia TV, itu bisa dikirim di kolom komentar. Nanti insya Allah para tokoh-tokoh senior Kopia TV bisa menjelaskan lebih detail. Gitu ya. Kalau dikurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.